Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, kembali lagi di podcast MAPA. Nah, pada podcast kali ini saya didampingi oleh seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Pamotan. Beliau adalah Ibu Sri Sukatri SPD. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini akan sangat menarik. Karena apa? Kita akan membahas ciri-ciri morfologi dari berbagai jenis daun, meliputi bentuk helaian daun, bentuk tulang daun, ujung daun, serta tepian daun. Nah, gak usah berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Sebelumnya, selamat datang Bu Katri di studio SMA Negeri 1 Pamotan. Monggo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, selamat datang dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dan para pendengar semua, di sini nama saya adalah Sri Sukatri SPD, guru SMA Negeri 1 Pamotan. Di sini nanti untuk pembahasan yang akan disampaikan adalah materi kelas 11 MIPA di semester ini, yaitu tentang struktur morfologi daun. Oke, Bu Katri, pengertian dari struktur morfologi sendiri itu apa sih? Baik, sebelum saya masuk ke pengertian struktur, materi ini kan masuknya adalah organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga. Nah, fokus kita di sini adalah tentang daun. Daun sendiri itu ada struktur morfologi, ada struktur anatomi. Fokus kita adalah di struktur morfologi. Nah, struktur morfologi itu apa? Struktur morfologi adalah struktur atau ciri-ciri yang dapat diamati dari luar dengan mata telanjang. Tidak usah pakai mikroskop. Itu. Yeah. Kemudian, substansi dari materi ini di kehidupan kita sehari-hari itu apa? Substansinya banyak sekali, tetapi yang paling esensial adalah diharapkan siswa itu mengenal berbagai macam tumbuhan yang ada di Indonesia. Jadi dengan kita mengidentifikasi struktur morfologinya, menumbuhkan rasa cinta para siswa untuk mengenal tumbuhan yang ada di Indonesia. Dan siapa tahu nanti kedepannya ada banyak manfaat, saya yakin banyak manfaat sekali dari tumbuhan herbal Indonesia. Oke, kemudian cara mengidentifikasinya itu seperti apa, Bu? Cara mengidentifikasinya cukup sederhana. Nanti dari berbagai macam daun yang sudah disiapkan, daun yang ada di Indonesia itu jenisnya jutaan mungkin. Tetapi yang kita bawa ke sini mungkin yang sudah kita kenal di kehidupan sehari-hari. Beberapa saja, ini hanya sebagian kecil. Nanti kita mengamati secara langsung bagaimanakah cara melihat jenis tulang daunnya, bagaimana cara melihat ujung daunnya, bagaimana tepi daunnya. Itu nanti bisa kita lihat secara langsung, kita menuju ke tumbuhan yang sudah disiapkan. Oke, bagaimana kalau kita langsung melakukan praktik aja, Bu? Oke, ayo teman-teman kita praktik saja ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di meja praktikum yang sudah disiapkan oleh Ibu Sri Sukatri sebelumnya. Oke Bu, kita langsung mulai saja praktikum kita. Ya, oke, mari silakan. Ya, mau dijelaskan? Terima kasih. Pertama kita memperkenalkan dulu daun yang sudah saya siapkan. Yang pertama, ini adalah daun nanas. Ini daun lengkeng. Ini jeruk nipis. Ini daun bunga kamboja. Ini daun cipluan atau kalau ini namanya caprutan. Ini daun rosella. Ini daun pepaya. Ini daun pandan. Ini adalah sirih merah. Ini adalah daun bunga sepatu. Ini daun bawang geludukan dan ini daun waru. Ya. Nah, kita ini mau mengamati apa? Seperti yang sudah saya utarakan di awal tadi, yang kita amati satu nanti adalah jenis tulang daun. Oke. Yang kedua adalah bentuk daun. Oke. Yang ketiga adalah tepi daun. Yang keempat adalah ujung daun. Itu ciri morfologi yang akan kita amati. Sebenarnya ciri morfologi itu banyak, tapi kita fokus 4 dulu aja. Ini tahap kita adalah belajar. Iya, sip. Kita mulai dari mana dulu, Bu? Kita mulai pertama boleh dari 4 itu dibolak-balik, enggak apa-apa. Kita mulai dari tulang daun dulu ya. Iya.
Yang kita tahu yang namanya tulang daun secara garis besar dulu di kelas 10 kamu sudah belajar. Kalian ya, ini materi kelas 10 dikotil monokotil. Ada tulang daun sejajar, tulang daun menjari, menyirip, dan melengkung. Ada 4 utama. Mari kita lihat yang seperti apa toh itu. Coba kita melihat yang dari sini ya, daun pandan misalnya. Daun pandan. Yang namanya tulang daun, perhatikan urat daun, tulang daun kan ini. Lurus, terus ini kan kecil-kecil. Ini yang namanya tulang daun sejajar. Ya, sejajar. Karena namanya sejajar kan kalau di matematika kan tidak akan pernah bertemu pada satu titik. Tapi namanya biologi tidak bisa disamakan dengan matematika. Betul. Terus yang kedua, kamu perhatikan tulang daun menjari. Kita lihat ini. Seperti itu. Ini kan seperti jari. Maka disebut tulang daun menjari. Ini juga menjari. Ya, ini berarti juga menjari. Tapi nanti kamu harus hati-hati. Ini tidak hanya menjari dong. Iya. Kita lihat dulu yang tulang daun menyirip. Ini kalau yang menyirip saja kan ini. Coba perhatikan. Tadi daun jambu ya. Iya. Ini terus ada cabang-cabang ke sana. Iya. Berarti namanya menyirip. Makanya tulang daun yang ada di sini tadi tidak hanya menjari. Makanya tulang daunnya jadinya menjari dan menyirip. Jelas ya? Iya, jelas. Itu. Jadi kalau yang menyirip saja, yang ini menyirip saja. Kalau ini menjadi menyirip, ini menjadi menyirip. Itu juga menyirip. Ya, ini. Oh iya, ada ini. Nah, Iya. ini yang menjarinya, ini yang Menyirip. Yang keempat, yang tulang daun melengkung. Nah, tulang daun melengkung itu sebenarnya lebih jelas pada tumbuhan gadung. Tapi tadi ini karena musim kemarau, daun gadung banyak yang rontok dari bisa cari. Saya mengambil daun sirih, salah satunya ada yang melengkung. Perhatikan, ini ya. Nah, ini adalah tulang daun melengkung. Tapi selain melengkung pun sebenarnya ini juga ada menyiripnya. Iya. Ya. Ini tentang jenis-jenis tulang daun. Nanti seperti nanti LKS yang bisa diunduh itu kan saya meminta mengidentifikasi. Nah, dengan patokan ini nanti kalian akan bisa mengidentifikasi jenis-jenis tulang daun, entah tanamannya apa. Ya, tanaman kan banyak sekali. Iya. Terus yang ini Bu? Ini berarti menyirip. Ini tulang daunnya juga menyirip. Tapi yang sirip kecilnya kan tidak kelihatan. Ini kalau mikroskopik dipotong jelas sekali. Ya, karena ini kita dengan mata biasa. Kalau yang ini, nah, ini bagaimana menurut kamu? Kalau itu melengkung. Iya nggak sih Bu, apa menyirip? Ini kan melengkung kan beda dengan ini. Ini yang gini. Ya. Itu kalau ini kan menjari kan? Oh, itu juga termasuk menjari. Dan menyirip. Oke. Sekali lagi biologi bukan pas itu enggak, kadang-kadang ada suatu anomali. Iya. Ilmu Aneh. Ya. Ada kelainan satu atau beberapa. Terus yang ini? Ini sama. Sejajar. Ini kan tidak begitu kelihatan. Iya, nggak kelihatan tulang daunnya. Tapi di dalam ada serat-serat kalau diambil. Oh, seperti itu. Oke. Tahu ini paham ya? Gampang. Iya. Ini gampang. Ini gampang. Ini juga gampang sama tadi. Menyirip. Jadi itu ciri morfologi yang pertama tentang tulang daun. Ya. Nah teman-teman, baru aja kita mengidentifikasi tentang bentuk dari tulang daun. Kali ini yang kedua kita akan mengidentifikasi tentang bentuk daun. Ayo Bu, kita mulai saja. Mari. Coba untuk anak-anak semua, yang namanya bentuk daun itu macam-macam. Jadi yang saya sebutkan nanti adalah bentuk yang secara umum. Kadang-kadang kita akan menamakan bentuk daun apa itu kita kesulitan karena bentuk daunnya tidak beraturan. Iya. Makanya yang akan saya sampaikan nanti adalah bentuk daun yang secara umum. Ya, itu ya. Coba kita mulai. Yang paling mudah aja dulu ini kamu lihat. Nah, bentuk daun ini adalah jantung. Ya, itu. Jantung. Terus yang kedua kamu lihat ini kita cenderung ke bulat telur. Telur. Ini bulat telur. Ini juga Bu. Ya, kita cenderung ke bulat telur ini. Ini juga bulat telur. Ini lonjong. Terus kalau ini pun juga mendekati yang jantung.
Ini juga jantung. Ini Lonjong. Kalau ini jelas kita bentuk daunnya Menjari. Ini juga cenderung. Jadi yang ini bentuk daun sama bentuk tulang daun itu sama? Tulang daunnya tadi kan Menjari dan menyirip. Ya, bentuknya kan juga menjari bentuk daun. Oke. Ya. Nah, Yang ini bentuk pita. Tahu pita ya? Pita, iya. Cenderung ke pita. Berarti ini Termasuk juga pita? yang nanas. Daun nanas. Ini Pita. juga ke bentuk pita. Oke. Yang ini Bu? Ini kita mengatakan kalau di buku literatur adalah lancet. Lancet. Ini apa? Tengahnya apa ujungnya? Ujungnya bulat. Mengecil ke bawah. Iya. Oke. Nah, kita masuk aja ke identifikasi yang ketiga. Identifikasi yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga adalah tentang tepi daun. Oke, identifikasi yang ketiga adalah tentang tepi daun. Ayo Bu, kita mulai. Tepi daun pun juga macam-macam ya. Coba kita langsung aja lihat. Coba kalau seperti ini yang namanya tepi daun kan sini. Iya. Ini tepi daun. Berarti rata. Iya, ini rata. Rata. Halus kan? Iya, halus. Rata. Oke. Terus yang seperti ini nanti kalau kamu baca di literatur ini namanya beringgit. 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 Ini seperti ini, leko-leko ini tepi daunnya. Iya. Kalau ini cenderung apa? Bergerigi. Bergerigi. Ya, ini ada geriginya. Terus kalau yang daun suruh Itu rata cenderungnya? Iya, rata. Rata. Tapi mungkin kalau kita gini kan ada agak yang bergelombang, tapi yang bergelombang yang persis ini. Iya, itu. Ini adalah tepi daun berombak atau bergelombang. Ini berarti beringgit. Kan, Apa? ini adalah Bergerigi. Beringgit itu lekuannya tajam. Oh, yang besar-besar gitu. Ini Pak beringgit. Oh iya. Ya, itu. Terus sama. Ini ya, kalau ini rata cetok ya. Nggih, Rata. Jelas ini karena ini sudah agak layu ya. Iya. Tadi sebenarnya bergerigi juga. Bergerigi. Iya. Yang itu Bu, nanas? Nanas. Nah, ini kelainannya. Nanti ini kalau kamu raba pasti sakit tangan kamu. Iya. Kami tepi daunnya Berduri. Karena ada Berduri. duri. Oke, berduri. Ini pun juga apa? Rata. Yang ini bergerigi apa? Bergerigi. Oke. Jadi Nah, itu jenis-jenis dari tepi daun. Yang keempat apa Bu? Ujung daun. ya, ujung daun. Nah, ayo teman-teman, yang keempat adalah ujung daun. Mari kita belajar bersama. Ayo Bu. Coba. Di sini nanti kalau kamu baca buku ujung daun, nanti yang agak membingungkan adalah runcing dan meruncing. Runcing dan meruncing. Runcing dan runcing. Coba perhatikan. Kalau dari awal ini besar mengecil berarti kan meruncing. Kalau ini runcing karena Iya. dia langsung ya. Langsung runcing. ini. Berarti kalau ini juga Runcing. runcing. Ini pun Runcing. runcing. Kalau ini kamu katakan apa? Tumpul. Tumpul. Ya. Itu tumpul. Tumpul. Terus Itu ini runcing. Ini Meruncing. meruncing betul. Iya. Ini Yang itu meruncing. meruncing betul sekali. Oke, betul. Sudah Bu, kita hanya mengamati 4 itu. Ya. Oke teman-teman, itulah ciri-ciri morfologi dari daun yang dapat kita amati. Kita hanya menyebutkan 4. Semoga kalian bisa paham dan semoga kalian bisa menarik kesimpulan kalian sendiri. Untuk yang terakhir, kita kembali saja ke itu ya Bu, podcast saja ya. Oke, ayo teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah kembali ke meja podcast kita pada hari ini. Bu, berarti kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pengamatan yang sudah kita lakukan? Baik, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil karena kita tadi kan belajar struktur Morfologi ciri-ciri dari luar. Kesimpulannya anak-anak itu mengenal tumbuhan lebih dekat. Yang tadinya tidak cinta tanaman menjadi cinta tanaman dan ingin mengembangkan tanaman itu untuk ditanam di rumah masing-masing. Karena yang namanya tanaman itu pasti ada manfaatnya. Banyak sekali yang belum tergali. Nah, di sini kan udah ada daun-daun ini Bu. Saya tuh mau tanya Bu, daun-daun ini tuh bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Ini hanya beberapa contoh ya. Ya. Jadi contoh aja ini yang sudah umum, daun sirih. Daun Kita sirih. tahu namanya daun sirih itu untuk antibiotik. Oke. Ya. Atau kalau orang zaman dulu itu kalau nginang ya Pak, Iya. mireh lah.
Nyirih itu kan berarti untuk memperkuat gigi. Pakai daun sirih. Ya, orang zaman dulu. Nah, terus yang kedua daun pandan ini malah manfaatnya sudah tahu semua. Nah, kalau kita buat kolak, buat jajanan menggunakan pengharum daun pandan. Terus ini jambu biji. Jambu biji mungkin orang-orang di luar sana juga sudah banyak yang tahu. Ini adalah untuk obat diare. Jadi kalau diare meminum rebusan daun jambu. Terus berikutnya ini daun cipluan atau caprutan. Ini bisa digunakan untuk obat hipertensi atau darah tinggi termasuk asam. Oh, bisa, Bu. Iya, bisa. Selain buahnya, daun, akar direbus juga bisa buat obat. Itu. Tak kira buahnya aja yang bisa dimakan. Asam urat. Terus di sini ada rosella. Ini buah atau kelopak bunganya yang dimanfaatkan. Oh, kelopak bunganya. Itu untuk minuman warna merah, seger sekali, dan itu pun juga bisa menurunkan hipertensi atau asam urat. Oh, iya. Rosella. Hipertensi. Kalau ini serat nanas ya. Nanas kita tahu buahnya jelas manfaat. Iya. Nah, kalau daunnya dulu mungkin kalau pramuka zaman dulu pakainya tali serat nanas. Ini ada seratnya di dalam, diambil serat bisa digunakan untuk berarti tali. Nanti yang diambil itu seratnya, bukan seratnya. Dari daunnya. Nah, ini ke dalamnya ini ada serat. Oh iya. Itu zaman pramuka yang terdahulu itu seperti itu. Terus yang ini, Bu? Ini daun jeruk nipis. Nah, kita tahu jeruk nipis manfaatnya banyak tuh. Iya, banyak sekali. Ya, buahnya itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya obat batuk, untuk penurun panas, itu jeruk nipis. Oke, kalau begitu untuk yang terakhir ini, Bu, harapan dan pesan untuk teman-teman. Pesan saya untuk anak-anak semua, cintailah tanaman. Sebisa mungkin tanamlah apapun yang ada di rumah kamu. Jadi misalnya ada tanaman ini ditanam atau mungkin yang bermanfaat untuk hiasan, untuk obat dan sebagainya, paling tidak di rumah itu punya tanaman. Itu pesan saya. Sip, oke Bu, terima kasih materi hari ini sangat menyenangkan sekali. Kalau begitu kita akhiri saja podcast kita kali ini. Saya Mujimatul Ulia dan Ibu Sri Sukatri SPD mengucapkan banyak sekali terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.